Wah wah wah, mantap betul ini. Info valid dari FIFA. Timnas Indonesia bisa lakukan hal ini agar bisa tetap lolos langsung Piala Dunia 2026. Fans Garuda harus simak ini. Yang pasti bikin kalian bahagia saat mendengarnya. Nah loh, manajer Timnas Indonesia bongkar mental pemain usai dihajar Australia. Apakah mereka masih bisa hadapi Bahrain? Begini info menariknya. Nah loh, ada apa ini? Belum juga bermain. Bahrain langsung protes ke Timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Simak fakta mengejutkannya. Wah wah wah. Tiba-tiba Patrick Kluivert akui kesulitan lawan Bahrain. Apakah Patrick Kluivert menyerah begitu saja? Dan Timnas gagal lolos Piala Dunia 2026. Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Manajer Timnas Indonesia bongkar mental pemain usai dihajar Australia. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan telak yang menyakitkan saat menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skor 5-1, skuad Garuda tak berdaya di hadapan Socceroo Oz dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sydney pada Kamis 20 Maret. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Romany berkat assist dari Kevin Dix. Namun hal itu belum cukup untuk menyelamatkan Indonesia dari kekalahan memalukan. Padahal sebelum laga ini harapan besar disematkan kepada Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih terbaik di tanah air, Patrick Kluivert. Dengan persiapan yang matang dan komposisi pemain yang menjanjikan, banyak yang berharap Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit atau bahkan mencuri kemenangan dari Australia. Sayangnya, realitas di lapangan berkata lain. Alih-alih membantai Australia, justru Indonesia yang menjadi bulan-bulanan permainan agresif lawan. Kekalahan telak ini tentu menjadi pukulan besar bagi mental para pemain. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun buka suara mengenai kondisi tim pasca kekalahan tersebut. Ia mengakui bahwa hasil buruk ini memengaruhi psikologis para pemain. Tentunya kita tahu kalau berbicara kemarin selesai pertandingan dengan kekalahan yang banyak, itu berpengaruh kepada mental pemain, ujar Sumarji kepada awak media di Jakarta, Jumat 21 Maret. Namun ia juga menegaskan bahwa mental para pemain harus segera dipulihkan demi menghadapi laga berikutnya yang tak kalah penting melawan Bahrain. Duel kontra Bahrain ini akan menjadi laga penentu bagi Indonesia. Jika kembali menelan kekalahan, maka peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 dipastikan sirna. Oleh karena itu, tim harus segera bangkit dan kembali fokus untuk meraih kemenangan. Pertandingan melawan Bahrain akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 25 Maret pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Laga ini diperkirakan akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama berada di peringkat bawah grup C dan membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Selain itu, Bahrain juga mengalami kekalahan dari Jepang pada pertandingan sebelumnya sehingga mereka tentu ingin bangkit. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah pemulihan mental dan peningkatan performa di lapangan. Jika ingin menang dengan mudah melawan Bahrain, Timnas Indonesia harus menunjukkan permainan yang lebih solid dan penuh determinasi. Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya harus menemukan formula yang tepat agar para pemain bisa tampil optimal dan menghindari kesalahan fatal yang terjadi saat melawan Australia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa bangkit dan mengalahkan Bahrain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Akhirnya direstui FIFA mesti sudah dibantai Australia. Timnas Indonesia bisa lolos langsung Piala Dunia 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Indonesia.
Setelah mengalami kekalahan pahit dari Australia dengan skor 1-5 dalam match ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kini muncul peluang besar bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang bergengsi tersebut. Meskipun jalannya tidak mudah dengan dukungan pelatih top kelas dunia saat ini, peluang tersebut bukan hal yang mustahil. Pada laga kandang yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta September 2024 lalu, timnas Indonesia sempat tampil gemilang dengan menahan imbang Australia dan mengamankan 1 poin penting. Namun dalam laga tandang perdana di tahun 2025 ini, skuad asuhan Patrick Kluivert harus puas hanya mencetak 1 gol melalui Olero tanpa tambahan poin. Akibatnya, Indonesia turun 1 peringkat di klasemen sementara grup C dan kini berada di posisi keempat. Selain itu, kekalahan dari Australia juga berdampak pada ranking FIFA Timnas Indonesia. Skuad Garuda kehilangan 4,24 poin, sehingga kini hanya mengoleksi 1.126,26 poin dan tertahan di peringkat 131 dunia. Hanya 1 tingkat di atas Malaysia yang berada di posisi ke-132. Saat ini Indonesia bersama Bahrain dan Cina baru mengumpulkan total 6 poin di klasemen grup C. Dengan kondisi ini, timnas harus bekerja lebih keras untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana skenario yang memungkinkan Indonesia bisa lolos langsung? Untuk otomatis melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus mampu finish di peringkat kedua grup C. Hal ini bisa terjadi jika skuad Garuda meraih kemenangan di 3 laga sisa, yakni melawan Bahrain (25 Maret), Cina (5 Juni), dan Jepang (10 Juni). Jika berhasil memenangi ketiga laga ini, Indonesia akan mengantongi total 15 poin. Namun tantangan terberat tentu saja adalah menghadapi Jepang, tim raksasa Asia yang sangat sulit dikalahkan. Oleh karena itu, Indonesia juga membutuhkan bantuan dari Australia. Skenario terbaik bagi Indonesia adalah jika Australia justru meraih hasil negatif di 3 laga terakhirnya. Misalnya hanya bermain imbang melawan Cina 25 Maret, Jepang 5 Juni, dan Arab Saudi 10 Juni. Jika itu terjadi, Australia hanya akan mengoleksi 13 poin, sehingga Indonesia bisa naik ke posisi kedua dengan 15 poin dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Meskipun skenario ini terdengar sulit, bukan berarti mustahil. Dengan pelatih top dunia seperti Patrick Kluivert dan semangat juang tinggi dari para pemain, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menciptakan kejutan besar. Menurut kalian, dari 3 laga terakhir timnas Indonesia, pertandingan mana yang paling berpeluang dimenangkan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Prabowo optimis timnas Indonesia bisa acak-acak Bahrain. Presiden RI Prabowo Subianto optimistis bahwa timnas Indonesia bisa bangkit dan meraih kemenangan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan pengalaman pelatih top dunia seperti Patrick Kluivert, Prabowo yakin skuad Garuda mampu tampil maksimal dan tidak mungkin kalah dari Bahrain. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 21 Maret, Prabowo menegaskan dukungannya terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Ia menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan mencapai prestasi yang lebih baik di kancah internasional. Ya, mungkin kita masih prihatin karena timnas kita belum berhasil di laga melawan Australia, tetapi saya yakin ke depannya akan lebih baik. Sepak bola adalah cerminan tekad dan semangat bangsa Indonesia. Kita tidak boleh dianggap remeh oleh negara manapun, ujar Prabowo. Meskipun Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia, Prabowo tetap percaya bahwa skuad Garuda akan bangkit di pertandingan berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret. Dengan dukungan penuh dari supporter di Gelora Bung Karno dan strategi yang matang dari Patrick Kluivert, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan sangat terbuka lebar. Prabowo juga menyoroti pentingnya kerjasama tim yang solid. Menurutnya, sepak bola bukan hanya permainan individu, tetapi juga membutuhkan sinergi yang kuat di antara pemain, pelatih, dan tim teknis. Ini adalah tim yang baru dengan pelatih dan staf teknis yang juga baru. Saya percaya kita akan mencapai hasil yang baik.
Sepak bola ini penting bagi rakyat kita karena mencerminkan semangat juang bangsa Indonesia. Lanjutnya, dengan pertandingan krusial melawan Bahrain di depan mata, timnas Indonesia harus segera melupakan kekalahan dari Australia dan fokus untuk meraih kemenangan. Jika berhasil menang melawan Bahrain, peluang Indonesia untuk melaju ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka. Kini harapan besar berada di pundak para pemain. Bisakah Indonesia mengalahkan Bahrain di GBK? Apakah strategi Patrick Kluivert mampu membawa timnas Indonesia meraih kemenangan? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tanpa ragu, FIFA ikut kritik Patrick Kluivert atas kekalahan telak lawan Australia. Kekalahan telak timnas Indonesia atas Australia dengan skor 1-5 dalam babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pukulan keras bagi para pecinta sepak bola tanah air. Sebelum pertandingan, harapan besar disematkan pada pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang optimistis bisa memberikan kejutan bagi Australia. Namun, kenyataannya di lapangan justru berbeda jauh dari ekspektasi. FIFA dalam laman resminya juga menyoroti hasil buruk ini. Pelatih baru Indonesia, Patrick Kluivert, tidak tampil sesuai harapan karena Australia menang 5-1 di Sydney, tulis FIFA. Laga ini memang berjalan berat bagi timnas Indonesia. Meski sempat memberikan ancaman di awal pertandingan melalui sundulan Jay Itzes dan penalti Kevin Dix yang membentur tiang gawang, Australia tetap tampil dominan. Australia membuka keunggulan melalui penalti Martin Boyle. Tak butuh waktu lama, Flupilai menggandakan skor dengan tenang sebelum Jackson Irvine menambah derita Indonesia dengan mencetak gol ketiga di babak pertama. Keunggulan 3-0 saat turun minum semakin memperlihatkan jurang perbedaan kualitas antara kedua tim. Di babak kedua, timnas Indonesia berusaha bangkit tetapi masih kesulitan menghadapi tekanan dari lini tengah dan belakang Australia. Craig Goodwin tampil brilian dengan 2 assist yang menghasilkan gol untuk Lewis Miller dan Jackson Irvine. Skor 5-0 untuk keunggulan Australia seakan menghapus harapan Indonesia dalam laga ini. Gol hiburan oleh Romani di menit-menit akhir pertandingan pun tak banyak berarti. Kekalahan ini menjadi awal yang buruk bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Banyak yang mempertanyakan strateginya yang tampak kurang efektif dalam menghadapi tekanan Australia. Sejumlah supporter bahkan langsung meminta PSSI untuk mempertimbangkan kembali posisi Kluivert dan mengembalikan Shin Tae-yong ke kursi kepelatihan. Kritik terhadap permainan timnas Indonesia dalam laga ini juga datang dari berbagai pihak. Beberapa mencatat bahwa lini pertahanan terlalu rapuh, transisi dari bertahan ke menyerang kurang efektif, serta minimnya kreativitas dalam membangun serangan. Padahal dengan skuad yang dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi dan talenta muda berbakat, seharusnya timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan lebih sengit. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang kekalahan ini? Apakah ini murni kesalahan strategi pelatih atau ada faktor lain yang memengaruhi performa timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Belum juga bermain, Bahrain sudah berani protes usai sampai di Indonesia. Belum juga bertanding, timnas Indonesia sudah mendapat protes dari media Bahrain menjelang laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Jakarta tampaknya telah memicu reaksi dari pihak lawan meski laga belum dimulai. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih dalam persiapan setelah mengalami kekalahan telak 1-5 dari Australia. Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Patrick Kluivert jika ingin menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Namun di tengah persiapan ini, media Bahrain justru sudah melayangkan kritik dan protes terhadap situasi klasemen grup C. Salah satu media Bahrain, GDN Online, menyoroti kemenangan besar Australia atas Indonesia yang semakin memperkecil peluang Bahrain untuk melaju ke fase berikutnya. Upaya Bahrain untuk lolos semakin sulit menyusul kemenangan Australia 5-1 atas timnas Indonesia dalam pertandingan grup C lainnya kemarin, tulis media Bahrain tersebut. Selain itu, mereka juga menyoroti
menyoroti fakta bahwa meskipun Indonesia kalah, posisi di klasemen masih lebih baik dibandingkan Bahrain. Timnas Indonesia mengalami kekalahan ketiga dan tetap mengantongi 6 poin, tetapi berada di atas Bahrain di klasemen, tulis GDN Online. Hal ini tampaknya memicu kekecewaan di kubu Bahrain yang merasa dirugikan oleh situasi yang terjadi. Protes ini tentu terdengar aneh. Alih-alih fokus memperbaiki performa timnya sendiri, media Bahrain justru tampak lebih sibuk mengomentari Timnas Indonesia. Padahal jika merujuk pada pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia hampir menang melawan Bahrain ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong jika saja tidak ada keputusan kontroversial dari wasit saat itu. Dengan tensi yang semakin memanas, pertandingan pada 25 Maret mendatang akan menjadi laga yang sangat menentukan bagi kedua tim. Timnas Indonesia harus menang untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026, sementara Bahrain juga membutuhkan poin penuh untuk tetap bersaing dalam perebutan tiket kualifikasi. Kini tidak ada lagi alasan bagi Timnas Indonesia untuk kalah. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter, kemenangan adalah target mutlak. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert mampu membawa Timnas Indonesia bangkit setelah kekalahan telak dari Australia? Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain dan tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Belum juga bermain, Patrick Kluivert sudah akui sulit lawan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sepertinya sudah mulai pesimis jelang laga hidup mati melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pernyataannya yang meragukan peluang kemenangan Timnas Indonesia membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah dia sudah menyerah sebelum bertanding. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Setelah kekalahan memalukan 1-5 dari Australia, kemenangan melawan Bahrain menjadi harga mati bagi skuad Garuda. Jika kalah, dipastikan Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun alih-alih menunjukkan optimisme, Kluivert justru memberikan pernyataan yang terdengar pesimistis. Tidak akan mudah melawan Bahrain. Yang terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir para pemain dan menemukan kembali energi positif, ujarnya dikutip dari laman AFC. Pernyataan ini membuat banyak supporter kecewa. Bukankah seorang pelatih seharusnya menjadi motivator utama bagi timnya? Jika sejak awal Kluivert sudah menunjukkan sikap tidak percaya diri, bagaimana dengan para pemain di lapangan? Sebelumnya, Kluivert sempat menjanjikan setidaknya 1 poin dari laga melawan Australia, tetapi kenyataannya Timnas Indonesia justru kalah telak. Kini menghadapi Bahrain, dia bahkan tidak berani menetapkan target tinggi. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar, apakah Patrick Kluivert benar-benar yakin bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Banyak penggemar yang mulai menyerukan agar PSSI segera mengambil tindakan tegas. Beberapa bahkan menyarankan agar Kluivert mundur dari kursi kepelatihan jika tidak mampu membawa perubahan positif dalam waktu dekat. Timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang bukan hanya memiliki strategi matang, tetapi juga bisa memberikan semangat juang tinggi kepada para pemain. Saat ini, mentalitas dan kebersamaan dalam tim harus menjadi prioritas utama. Tidak ada waktu untuk keraguan. Jika Kluivert tidak bisa memberikan keyakinan penuh kepada skuad Garuda, mungkin sudah saatnya PSSI mencari opsi lain untuk menyelamatkan impian Indonesia di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Kluivert masih layak memimpin Timnas Indonesia atau sudah saatnya mencari pelatih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir blunder ulangi kesalahan saat pimpin Inter Milan. Keputusan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia kini mulai menuai kritik tajam. Bagaimana tidak? Sejak debutnya, Kluivert sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bukan sosok yang tepat untuk membawa Garuda terbang tinggi. Kekalahan memalukan 1-5 dari Australia menjadi bukti nyata bahwa keputusannya bisa menjadi bencana bagi sepak bola Indonesia.
Namun ini bukan pertama kalinya Erick Thohir membuat kesalahan dalam memilih pelatih asal Belanda. Jika kita mundur beberapa tahun ke belakang saat dirinya masih menjabat sebagai presiden Inter Milan, Thohir pernah membuat keputusan serupa yang berujung pada kegagalan total. Kala itu ia menunjuk Frank de Boer sebagai pelatih Inter Milan menggantikan Roberto Mancini. Hasilnya, de Boer hanya bertahan 85 hari sebelum dipecat karena performa buruk. Dari 14 pertandingan, Inter Milan hanya mampu meraih 5 kemenangan dan harus menelan 7 kekalahan. Sebuah catatan yang sangat buruk bagi tim sekelas Inter. Kini, sejarah tampaknya kembali terulang di timnas Indonesia. Seolah tidak belajar dari kesalahan, Erick Thohir kembali mengambil keputusan dengan merekrut Patrick Kluivert, seorang pelatih yang belum pernah menangani tim nasional di level kompetitif. Ditambah lagi, ia datang pada saat timnas Indonesia sedang dalam kondisi krusial, seolah-olah hanya pelatih yang bisa datang di malam Natal yang dipilih, bukan yang benar-benar kompeten. Padahal laga melawan Bahrain nanti adalah pertandingan hidup mati bagi timnas Indonesia. Jika sampai kalah, maka pupus sudah harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi apa yang kita dapat dari Patrick Kluivert? Bukannya menularkan semangat juang, ia justru terdengar pesimis. Dalam komentarnya, ia hanya fokus pada memperbaiki pola pikir dan menyesuaikan gaya permainan, bukannya berbicara soal strategi kemenangan yang jelas. Jika begini terus, bukankah lebih baik Patrick Kluivert segera mundur? Jangan sampai Indonesia kembali menjadi korban dari ambisi Erick Thohir yang tampaknya ingin membuktikan bahwa keputusannya selalu benar meski sudah berkali-kali gagal. Sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert ini sudah tepat? Ataukah kita sebenarnya butuh sosok pelatih lain yang benar-benar bisa membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Eliano Reijnders kobarkan semangat timnas Indonesia usai dihajar Australia. Kekalahan telak 1-5 dari Australia memang menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Harapan besar yang disematkan pada skuad Garuda seolah sirna dalam satu pertandingan. Namun di tengah keterpurukan itu ada satu pemain yang tidak mau menyerah begitu saja, Eliano Reijnders. Gelandang naturalisasi ini menjadi sosok yang membakar semangat rekan-rekannya setelah kekalahan memalukan di Sydney. Alih-alih terpuruk, Eliano justru mengajak seluruh tim untuk bangkit dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia masih punya nyali untuk bersaing di level tertinggi. Setelah pertandingan melawan Australia, Eliano langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para supporter yang tetap setia mendukung. Ia juga menegaskan bahwa timnya belum habis dan masih punya satu kesempatan emas untuk membalas kekalahan ini. Hasil yang sulit diterima, tetapi kami akan terus berjuang. Selasa depan dan kami akan memberikan segalanya. Dukungan yang sulit dipercaya, tulis Eliano dalam akun media sosialnya. Kata-kata ini bukan sekadar ucapan kosong. Ketika masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua melawan Australia, Eliano menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Ia beberapa kali mengancam gawang lawan dan hampir mencetak gol. Penampilannya yang agresif membuat banyak pihak berharap dia menjadi starter di laga berikutnya melawan Bahrain. Laga melawan Bahrain bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika kalah, maka pupus sudah harapan untuk melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, semangat yang dikobarkan oleh Eliano Reijnders sangat penting bagi mental skuad Garuda. Dengan energi baru yang dibawanya, timnas Indonesia harus tampil habis-habisan melawan Bahrain. Tidak boleh ada rasa takut atau ragu. Inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Garuda bisa bangkit dan bahkan membantai Bahrain di hadapan publik sendiri. Sekarang, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa membalas kekalahan dengan kemenangan telak atas Bahrain? Apakah Eliano Reijnders layak menjadi starter di pertandingan berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.